Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua kembali dengan membahas manga lagi. Dan manga yang akan gua bahas kali ini adalah salah satu manga ciptaan Junji Ito juga. Dan ini yang salah satu populer juga sih, bisa dibilang yang salah satu paling populer. Dan judulnya adalah ini dia, Tomie. Di Indonesia dibikin jadi 2 buku kayak gini ya, karena ceritanya cukup panjang. Kalau misalkan dibikin jadi satu bakalan tebel banget. Kalau yang di versi cetakan luar itu emang dibikin jadi 1 buku tapi tebel banget, dan harganya juga lumayan mahal. Kalau nggak salah sekitaran 500.000 itu udah bisa dapat yang hardcover, kemudian cetakannya gede. Tapi untuk versi Indonesia ini dibikin jadi 2 seperti ini. Ini ya, gue perlihatkan kopernya. Ini adalah jaket koper. Jadi ini nanti bisa kita lepas. Dan untuk desainnya beda ya. Gue jujur lebih suka yang ini sih, untuk yang kompilasi pertama, untuk desain koper jaketnya ya. Kalau yang kedua nih dari segi warna aja sih gue sukanya, tapi tetap ini nomor 1 sih yang paling bagus menurut gue. Oke, gue akan bahas untuk koper yang kompilasi satunya dulu ya, baru yang kedua nanti. Untuk di kopernya, jaket kopernya seperti ini, bagus banget ya kelihatannya, memperlihatkan muka si Tomie yang bisa dilihat cantik sebenarnya, tapi serem juga kalau dilihat lama-lama ya. Dan ya memang agak psycho juga sih dilihat ya. Bagus, tapi untuk yang judulnya ini agak dibikin timbul karena kerasa gitu ya kalau dipegang. Tapi untuk warnanya itu agak kurang kontras, jadi agak susah untuk dilihat kalau misalkan dari jarak agak jauh ya. Menurut gua andai dibikin sedikit timbul, kayak dibikin warna putih, misalkan ada putih gitu di bagian sampingnya atau kayak gimana, bakalan jauh lebih bagus dan lebih enak dilihat. Terus sama ini, itu Junji compilation satunya juga kurang terlihat menurut gua, jadi agak kurang. Untuk di bagian sini lebih bagus sedikit dibandingkan yang Uzumaki, karena ada gambar tipis muka si Tomie ya. Tapi untuk tulisannya agak biasa banget, walaupun lebih terlihat jelas dibandingkan yang Uzumaki. Kalau yang Uzumaki itu udah nggak terlalu kelihatan, terus nggak ada gambarnya juga, jadi agak kurang. Terus untuk di bagian belakang di sini ada sedikit muka si Tomie tipis, karena agak dibikin gelap sama kayak Junji Ito, namun ini agak lebih terang dikit, tapi tetap dibikin gelap. Tapi ya lumayan bagus menurut gua, karena ada muka Tommy-nya cukup terlihat jelas kalau misalnya kita lihat kayak gini ya. Kalau dari jauh mungkin nggak terlalu kelihatan. Terus ya ada sedikit sinopsis seperti biasa. Lumayan bagus. Dan untuk di bagian dalamnya seperti ini. Simple banget, warna putih sama merah. Ya lumayan bagus sih menurut gua, tapi jadi gampang bosen dilihat karena cuman kayak gini doang bukunya, merah putih kayak ini doang nih. Terus bagian sininya kayak gini doang, terus bagian belakang sudah kayak gini, membosankan banget. Sama seperti manga Junji Ito yang lain ya, cetakan Indonesia, di dalamnya yang kalau pakai jaket koper itu agak membosankan bagian dalamnya. Oke, untuk kopernya sudah seperti itu ya. Kemudian yang Ito Junji compilation 2. Nah, kalau ini gue sukanya di bagian warnanya sih, karena warna biru, kayak bukan warna biru ya, tapi mungkin ini lebih ke warna indigo ya kalau nggak salah. Warnanya kayak gini nih kalau indigo tuh. Tapi kalau gue salah silahkan koreksi gue di kolom komentar, tapi kalau nggak salah seperti itu. Dan gue suka banget sih warnanya. Tapi kalau untuk segi desainnya gue tetap lebih suka yang kompilasi 1, karena ini agak gimana ya, agak mixed feeling gue sebenarnya. Bagus juga, tapi nggak gue bilang jelek juga ya, tapi
ya sudah kayak gitu aja bagusnya gitu, nggak sebagus yang volume, bukan volume sih, kompilasi satu menurut gua. Untuk bagian samping sama kayak tadi ya, untungnya ada gambar tipis dikit di sini, lebih bagus lagi tadi daripada yang Uzumaki. Dan di bagian belakang sini juga bagus juga karena ada muka si Tomie yang cukup terlihat jelas. Ya begitulah untuk covernya ya, untuk jaket covernya maksudnya. Untuk cover utamanya itu seperti ini. Jadi ini hadir dengan warna biru dan gue suka sih karena ya gue suka warna biru, jadi ya lebih suka lah dibandingkan yang warna merah tadi. Dan dipadukan dengan warna putih, ya lumayan masuk lah ya di bagian sini juga dan di bagian sini. Dan lagi-lagi ya terlihat sangat membosankan dan biasa aja. Udah kayak gitu doang sih untuk bagian dalamnya ya. Untuk kerapiannya udah jangan ditanya lagi, untuk cetakan Indonesia sudah rapi banget pemotongannya. Sama halnya dengan yang volume atau kompilasi satu. Gua sering disebut volume ya karena agak-agak gimana gitu. Kompilasi satu, kompilasi dua. Terus gua akan bahas dari segi hasil cetaknya dulu kali ya. Untuk yang kompilasi satu aja karena sama aja ya, untuk kompilasi satu dan 2 itu udah sama aja, sama-sama bagus, sama-sama detail juga, sama-sama hitam juga, lebih hitam. Dan untuk kertasnya itu sudah book paper, jadi udah premium, sudah bagus banget, sudah enak juga untuk dibaca ya karena dibuka kayak gini enak banget. Karena agak lentur nih kalau di buku Junji Ito ini, agak lentur sih, jadi enak banget untuk dibaca kayak gini sampai ke dalam-dalam bisa kita lihat. Terus untuk segi detailnya, dari segi detail artnya udah lumayan detail, walaupun untuk di beberapa chapter awal itu kelihatan kayak masih kurang bagus untuk artnya si Sensei Junji Ito ya, karena kayaknya ini adalah karya-karya Junji Ito yang awal-awal banget, makanya artnya masih agak jadul, agak kurang detail. Tapi setelah ke chapter-chapter hampir akhir itu udah mulai detail banget, bahkan hampir kayak sedetail Uzumaki kayaknya, dan sudah mulai bagus. Yang mungkin yang agak kurang bagus itu hanya di beberapa chapter awal aja. Gue bisa lihat perbedaannya sampai di chapter berapa ini ya. Ini sampai gue bukain nih, sampai mention ini udah mulai bagus banget sih menurut gue. Artnya sudah detail, sudah disturbing dan bagus. Intinya bagus-bagus lah kalau misalkan yang art-artnya Junji Ito yang hampir kesini ya. Kalau yang di awal emang agak kurang. Terus untuk ceritanya si Tomie ini adalah wanita yang misterius banget karena dia ini selain cantik tapi juga sangat banyak menyimpan sebuah misteri, karena dia ini bisa memikat laki-laki dengan kecantikannya dan membuat laki-laki yang terpikat itu jadi kayak gila gitu lah ya. Kalau misalkan lu sampai terpikat ke Tomie, lu bakalan jadi gila banget sih, dan lu akan berusaha untuk gue cari bahasa halusnya, lu akan berusaha untuk membungkam atau bahasa yang halusnya biar gua nggak kena dolar kuning, melumpuhkan Tomie ya, melumpuhkan Tomie. Jadi lu akan berusaha untuk melumpuhkan Tomie dan tidak akan menyerahkan Tomie kepada siapapun. Jadi satu-satunya cara yang lu lakukan adalah melumpuhkan si Tomie. Mungkin kalian paham ya, melumpuhkan itu dalam artian apa? Dalam artian yang sadis ya. Dan itu gila banget sih menurut gue ya. Entah kenapa mungkin agak sedikit kayak kutukan juga. Jadi
setiap kali orang yang suka kepada Tomie bakalan jadi kayak gila dan memunculkan sifat psikopatnya gitu. Dan itu aneh banget sih. Kadang ya kalau pas gue baca si Tomie ini, gue pertama dibikin kesel dulu, kemudian di tengah-tengah cerita gue dibikin kasihan, tapi di ujung cerita lagi gue dibikin kesel lagi. Jadi gue bingung ya. Dan aduh, gue jadi agak-agak berhati-hati untuk menyampaikan isi Tomie ini karena bisa memainkan apa ya, psikologi kita lah ya. Apakah atau bisa memainkan moral kita, mempermainkan moral kita, apakah si Tomie ini pantas diperlakukan seperti itu atau tidak gitu. Padahal menurut gua nggak pantas sama sekali diperlakukan seperti itu, walaupun ya Tomie ini bisa dibilang jahat juga, tapi jangan sampai seperti itulah karena menurut gua udah gila banget. Di sini banyak sekali hal brutal yang dilakukan orang-orang yang sudah jatuh hati ke si Tomie, dan itu ngeri banget sih. Dan bisa terjadi di dunia nyata loh, karena ada beberapa orang gila yang sangat sangat terobsesi atau sangat sayang kepada pasangannya, dan akhirnya melakukan hal gila seperti itu yang sampai membungkam si pasangannya agar tidak main-main dengan orang lain gitu. Dan itu ngeri banget sih. Gue kayaknya pernah dengar berita seperti itu, dan ya itu sangat bisa terjadi di dunia nyata, dan salah satunya digambarkan di Tomie ini. Tomie ini beberapa kali bisa dibilang mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi, karena dia kayak memiliki sebuah kekuatan, bisa dibilang kekuatan lah ya, karena kalau misalkan dia mati dia akan hidup lagi, jadi bisa beregenerasi lah. Satu-satunya cara membunuh Tomie ini kayaknya dibakar kayaknya ya, tapi itu sadis banget sih. Dan horornya di situ menurut gua, salah satu horornya adalah satu, kegilaan orang-orang yang jatuh hati ke si Tomie. Kedua adalah si Tomie ini sendiri yang bisa hidup kembali, bahkan dia bisa membelah dirinya menjadi banyak sekali bagian. Jadi ketika misalkan tangannya dipisahkan dengan tubuhnya, maka tangannya itu akan menjadi Tomie lagi, dan Tomie akan menjadi dua. Ini mengingatkan gue dengan kayak binatang, kalau nggak salah siput apa gitu namanya. Jadi ketika siput itu dibelah, maka bagian yang dibelah itu akan menjadi siput yang berbeda lagi, jadi bisa hidup sendiri gitu. Dan sama si Tomie seperti itu juga, beberapa kali bagian badannya dipisahkan, kemudian berubah jadi Tomie lagi, dan itu ngeri banget sih. Apalagi ada beberapa artnya yang memperlihatkan kayak Tomie itu tumbuh di bagian badannya sendiri, dan itu disturbing banget sih, gila banget. Salah satu yang bikin gue suka baca Tomie ini yang horornya seperti itu lah ya, karena ini bisa gue bilang horornya itu bukan horor hantu, tapi horor sci-fi. Karena si Tomie ini bukan hantu ya, tapi kayak sebuah atau suatu makhluk yang aneh banget. Dibilang manusia juga enggak bisa dibilang manusia sih, karena aneh banget kekuatannya, bisa beregenerasi dan bisa membelah diri gitu. Kayaknya lebih hebat daripada Logan atau Deadpool ya menurut gua. Kalau Deadpool kan dan Logan cuman bisa beregenerasi aja, bisa menyembuhkan diri. Kalau Tomie bisa membelah diri. Waduh, itu ngeri banget sih. Sudah itu horornya itu lebih ke horor sci-fi dan horor thriller. Bakalan banyak sekali terjadi hal-hal yang sadis ya. Kemudian untuk horor sci-fi-nya itu kelihatan dari asal usul Tomie ya, walaupun nggak dijelaskan dari mana sebenarnya si Tomie ini berasal, tapi ada di salah satu chapter diperlihatkan Tomie itu muncul dari dalam air terjun lah ya, dan itu memperlihatkan bahwa Tomie ini emang benar-benar bukan manusia, tapi makhluk yang aneh banget.
entah dari mana asalnya, dan itu menurut gue adalah salah satu yang sangat menarik karena kita belum dijelaskan dari mana munculnya si Tomie ini ya. Semoga saja nggak sesimpel kayak alien yang jatuh dari langit gitu kemudian menginvasi bumi ya, semoga saja nggak seperti itu. Semoga dibikin lebih lebih menarik lah menurut gue ya. Semoga saja nanti mungkin ada cerita Tomie lagi di suatu hari nanti, nggak tahu sih untuk Sensei Junji itu apakah akan bikin si Tomie lagi atau enggak, tapi semoga saja dibikin ya, dan semoga dibikin asal usul Tomie ini dari mana, biar si pembaca seperti kayak kita nih nggak penasaran lah ya, karena gue penasaran banget sih untuk asal usulnya tuh dari mana, karena aneh banget gitu dan serem, apalagi kalau lu nemuin kayak Tomie ini, aduh serem banget ya. Bahkan tanpa tanpa nemu kayak Tomie yang punya kekuatan beregenerasi dan juga membelah diri ini ya, lu nemu sifat kayak Tomie ini aja, sifat cewek yang kayak Tomie ini aja, lu sebaiknya menghindar aja menurut gue, karena si Tomie ini adalah wanita yang cukup atau sangat manipulatif sih menurut gue, sangat manipulatif, suka suka memanfaatkan laki-laki, baik itu dari segi hartanya, kemudian kebodohan si laki-lakinya, kemudian rasa cinta laki-lakinya kepada Tomie, dia manfaatkan semuanya untuk keperluan dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri, dan itu ngeri banget sih. Dan ada saja sebenarnya di dunia nyata yang seperti Tomie ini, pasti ada wanita seperti itu, bukan hanya wanita tapi juga laki-laki pun pasti ada juga seperti itu, dan itu ngeri banget. Jadi salah satu yang bisa gue ambil dari manga ini adalah itu, berhati-hatilah dengan wanita yang manipulatif. Dan menurut gue salah satu yang bisa diambil juga adalah jangan terlalu posesif kepada pasangan lo atau orang yang lo suka gitu. Jangan seposesif seperti orang-orang atau laki-laki yang ada di cerita Tomie ini, karena ngeri banget sih menurut gue kalau sampai seposesif itu, bakalan terjadi hal-hal sadis seperti di cerita inilah. Jangan sampai posesif banget, tolong banget ya, karena itu udah kayaknya lu harus periksa ke psikolog, karena kayaknya lu cenderung ke psikopat sih menurut gue ya. Ngeri banget sih kalau kayak gitu ya. Terus apalagi ya untuk Tomie ini, untuk art-artnya, apalagi di bagian yang kayak sadis, kemudian yang agak horror disturbing gitu, intinya bagus-bagus banget. Gue akan memperlihatkan beberapa ya. Untuk di chapter 1 kayaknya untuk di bagian awal agak kurang bagus sih untuk artnya, tapi untuk ceritanya bagus banget. Jadi akan kalah untuk di chapter pertama itu kalah di kalah di artnya, tapi di ceritanya menang. Tapi kalau misalkan di chapter berikutnya itu bakalan jauh lebih bagus lagi. Ini gue perlihatkan beberapa art yang sudah mulai bagus menurut gue. Ini salah satunya. Ini gue mulai berkeringat nih karena panas banget. Nih salah satunya, gue kasih spoiler ya. Ini ngeri banget sih. Terus ini juga lumayan. Semoga nggak kena dolar kuning ya, karena gue memperlihatkan hal-hal yang agak sadis. Terus ini juga. Ini kalau lu yang nggak penakut kayaknya bagus untuk dijadikan poster, apalagi kalau berwarna gitu. Terus banyak juga sih yang bahkan yang kayak gini udah nih mulai detail nih, mulai bagus, udah artnya sudah kelihatan banget ya rasa artnya Junji Ito di sini pas yang ke chapter belakang nih,
kekhasan apa ya, kekhasan karakternya gitu. Muka karakternya sudah mulai kelihatan jelas. Terus di kompilasi kedua udah mulai bagus banget, sudah mulai detail banget. Gue perlihatkan mana lagi ya yang cukup menarik untuk diperlihatkan. Nah, ini salah satu yang agak cukup serem juga sih. Dan ini di cerita ini ngeselin banget sih sumpah. Si Tomie di sini ngeselin banget. Sebenarnya hampir di semua chapter emang Tomie ini ngeselin ya, tapi ada juga yang bikin gua kayak agak kasihan sebenarnya. Cuman ya akhirnya emang ngeselin si Tomie ini. Terus di mana lagi ya? Aduh, agak susah nih karena gua nggak sempet. Oh, ini dia. Ini salah satu yang paling disturbing menurut gua. Nih, ini satu. Ini disturbing banget sih. Apalagi kalau kalian baca ceritanya, aduh, udah gila banget sih. Nih, ini juga. Karena ini berhubungan dengan wanita ya, jadi akan ada beberapa bagian tubuh yang akan terbuka. Karena ini manga dewasa juga. Tapi untuk sensornya, syukurnya cukup aman dibandingkan dengan Uzumaki. Kalau Uzumaki udah kayak ngerusak artnya. Tapi kalau di Tomie ini untungnya masih aman karena cuman dihapus di beberapa bagian tubuh yang agak sensitif. Itu nggak masalah menurut gua. Dan juga ada yang di zoom juga sih sedikit, tapi nggak masalah. Untungnya nggak masalah dan nggak bikin nggak bikin horornya itu berkurang, karena emang bukan di scene ketika yang horor-horor banget gitu. Jadi untungnya tidak seperti Uzumaki yang aduh bikin gua kesel. Dan cuman ini yang bikin gua bingung ya, apakah ini emang seperti itu atau cuman dicetakan Indonesia. Nih di bagian sini kayak ada pengulangan panel di sini sama di sini. Ini sama persis, cuman ini di zoom dan diperbesar doang. Gua nggak tahu kenapa ya, apakah di sini ada bagian gambar yang cukup sensitif atau kayak gimana. Gue bingung sih. Tapi ya andaikan gue punya yang versi bahasa Inggris mungkin gue akan tahu kenapa alasannya. Tapi kayak kelihatan banget sih ini kayak di zoom gitu. Kayak panel yang di zoom tuh kayak kelihatan lebih kayak pixelnya tuh kayak lebih besar dan kayak lebih pecah sih menurut gue. Dan ketahuan aja sih, gue nggak tahu ya apakah kalian bisa membedakan, tapi gue yakin gue bisa membedakan sih yang mana di zoom dan yang mana enggak gitu. Oke. Oh ya, gue lupa bilangin karena gue PO nya dulu, jadi gue dapat 2 seperti ini pembatas buku, dan ini bagus keduanya. Gue suka banget, tapi gue lebih suka yang ini bagus banget sih, cantik banget juga Tomie dilihat ya. Dan untuk yang kompilasi 2 ini gue dapat poster kalau nggak salah ya. Ini dia posternya kalau nggak salah nih, gue buka dulu. Oh iya, ini dia posternya. Cukup lumayan serem juga, dan nggak bakalan gue pajang karena agak mengganggu ya mukanya, jadi enggak lah. Apalagi kalau di gelap gitu agak-agak ngeri juga. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan gue untuk Tomie ini. Dan apakah worth it untuk dibeli? Menurut gue worth it banget karena ceritanya juga seru banget dan masih menggantung ceritanya, jadi belum selesai untuk 2 buku ini. Semoga saja Junji Ito Sensei membuat cerita Tomie ini lagi dan bisa memperjelas asal usul si Tomie ini, karena bikin gue penasaran banget sih si Tomie ini apa sebenarnya dan dari mana asalnya. Semoga saja ya nanti dibikin yang cerita yang lebih jelasnya lagi untuk asal usulnya. Dan iya, untuk harganya di Indonesia di Pulau Jawa itu 85.000. Dan ini bisa lebih murah kayaknya kalau misalkan kalian beli di online. Kemungkinan ya.
Dan gua kemarin ini emang beli online keduanya sih, dan 85.000 udah, menurut gua udah worth it banget, karena kita akan mendapatkan manga setebal ini dan sebanyak ini juga, ceritanya sebanyak entah berapa chapter ya, gue lupa lagi. Intinya dalam satu cerita itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapter. Kita akan mendapatkan 9 chapter di satu volume ini, dan itu worth it banget sih menurut gue ya. Apalagi sudah cetakannya bagus, detail pula, habis itu kertasnya book paper ya, jadi sangat worth it di 85.000. Sangat murah dibandingkan dengan yang versi cetakan bahasa Inggris, itu udah 500 ribuan lah ya. Walaupun ya lebih bagus juga sih sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian punya budget kayak gua yang ya di bawah 100 ribu, ya beli ini aja. Ini sudah worth it banget menurut gua. Oke, segitu aja pembahasan dari gua. Gimana menurut kalian? Misalkan ada perbedaan pendapat, silahkan komen aja di kolom komentar. Gua udah berkeringat banget. Saatnya kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.